Halo semuanya, kenalin aku Rifki Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku yang bakal memaparkan materi nih, khusus buat teman-teman LKS. Dan aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia dan juga Semen Satu Tasikmalaya yang telah mengizinkan aku sharing mengenai tema globalisasi. Aku izin share screen sebentar. Nah, oke nih teman-teman semua. Kita perkenalan dulu kali ya. Ya teman-teman, tadi aku juga udah nyebut, aku Rifki Nugraha, salah satu alumni SMN 1 Tasikmalaya, kebetulan baru lulus tahun kemarin. Dan siapa sih Presiden Nugraha ini gitu ya? Kita kenal lebih lanjut. Aku adalah seorang ketua umum Formasi Jawa Barat ketika di SMA. Jadi waktu itu aku memimpin forum-forum OSIS yang ada di Jawa Barat ini dengan total anggota 3.665 orang. Suatu kebanggaan bisa menjadi simbol, ikon untuk Semen Satu Tasikmalaya dan memimpin Jawa Barat di ranah belajar. Dan kemudian untuk saat ini aku aktif di bidang literasi dan juga mengenai dunia bacaan dan juga buku. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang terpilih sebagai duta baca Provinsi Jawa Barat yang mewakili satu-satunya laki-laki di Kota Tasikmalaya untuk menjadi duta dan menyebarkan edukasi mengenai literasi di Jawa Barat ini. Dan teman-teman juga kalau misalnya setelah dari ini mau sharing-sharing nih tentang Fakultas Kesehatan, kedokteran terutama, boleh banget. Alhamdulillah, kebetulan aku juga sekarang keterima di Fakultas Kedokteran dan sekarang udah menempuh semester 2. Nah, jadi sesuai yang di awal, materi kita adalah mengenai tentang globalisasi. Aku diamanahkan untuk membuat tentang globalisasi, tapi aku di sini sedikit memodifikasinya mengenai tentang Student Today, Leader Tomorrow. Kenapa di judulnya ini ada tanda tanya? Ini nanti bakal kita jawab di akhir ya teman-teman. Jadi stay tune terus sampai akhir karena akan ada jawaban dari misteri ini semua gitu ya. So Student Today, Leader Tomorrow. Enjoy. Nah, kita berangkat dari salah satu definisi leadership itu sendiri. Kita udah tahu lah ya, teman-teman sering menemukan hal ini di SMP dan sering banget udah ngedengar ya. Tapi aku mau mengulas sedikit, ternyata tahu nggak sih, leader itu adalah an art, how to influence people. Ternyata leader itu adalah sebuah karya seni. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pengaruh kepada orang di sekitar ataupun kepada halayak ramai. Tentunya memberikan pengaruh dengan tujuan yang sesuai, dengan energi-energi positif ataupun hal-hal yang emang sekiranya bisa menguntungkan secara bersama. Nah, kenapa sih kita harus menjadi seorang leader gitu ya? Karena teman-teman ternyata the purpose of life isn't happiness, it's usefulness. Ternyata tujuan kita untuk hidup itu bukanlah untuk mencari kebahagiaan teman-teman semua, tapi tentang bagaimana cara kita bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada diri kita sendiri mungkin, atau kepada lingkungan sekitar, keluarga, dan mungkin khususnya kepada masyarakat pada umumnya gitu. Dan itulah kenapa the purpose of life sekali lagi bukanlah untuk mencari kebahagiaan, tapi gimana cara kita bisa berguna untuk halayak ramai. Raka Ghani Satria. Nah, ternyata juga teman-teman, untuk menjadi seorang leader, kita tuh punya gayanya masing-masing. Seorang pemimpin itu punya ciri khasnya masing-masing, punya stylenya masing-masing, punya gayanya masing-masing gitu. Tapi nih, ada salah satu hal yang sering bikin aku ketawa gitu ya. Di 2021, 2022 kita sering banget yang namanya insecurity. Kita sering banget denger lah ya. Entah itu di media sosial, entah itu curhatan teman dan sebagainya. Dan ternyata narasi insecurity ini telah merambat nih teman-teman kepada leadership-nya seseorang gitu. Banyak dari kita ngerasa punya pemikiran gitu. Oh, untuk bisa menjadi seorang leader, kita tuh harus jago di public speaking. Untuk menjadi seorang leader, kita tuh harus punya daya kritis yang tinggi gitu. Untuk menjadi seorang leader,
kita tuh harus punya achievement yang banyak, achievement yang besar gitu. Yang pada akhirnya narasi-narasi seperti ini, anggapan-anggapan seperti ini, yang membuat kita ciut gitu loh, yang membuat kita ngerasa insecure gitu kan. Dan pada akhirnya ya kita nggak mau untuk mengeksplor diri kita dan kita nggak mau memberanikan diri untuk menjadi seorang leader gitu. Padahal anehnya adalah ketika kita merasa insecure gitu kan, justru harusnya kita mengobati hal tersebut gitu. Justru kita harusnya bisa mengeksplorasi diri sendiri dan gimana caranya kita bisa menambah kekurangan hal tersebut. Bukan malah dengan ngerasa mencari validasi ke media sosial, pamer kekurangan kita sendiri, mencurhatkan kekurangan kita kepada halayak ramai gitu. Itu kan sesuatu yang salah gitu loh. Udah tahu kekurangan, tapi kok kita merasa berani untuk menyebarkan itu kepada dunia luas. Sedangkan untuk kita bisa memberikan aksi yang nyata, kita malah ngerasa minder dan ngerasa malu gitu. Ini kan sesuatu yang bikin kita ketawa gitu loh. Nah, itulah kenapa teman-teman gak usah ngerasa insecure ketika teman-teman masuk ke ranah organisasi, ketika teman-teman terpilih misalnya menjadi ketua organisasi, gak usah ngerasa, aduh, aku belum pantas buat masuk organisasi, aku belum pantas buat bisa berkembang di organisasi gitu loh. Jangan ngerasa kayak gitu, karena ya nggak ada patokan khusus gitu loh. Teman-teman harus bisa A, B, C, D, F, G, karena ujung-ujungnya setiap dari kita punya style masing-masing. Dan tahukah teman-teman semua, bahwasannya di dunia ini nggak ada gaya kepemimpinan yang terbaik. It's just a bullshit. Yang ada adalah gaya kepemimpinan yang sesuai. So, teman-teman, jadilah pemimpin yang sesuai itu sendiri. Nggak perlu kita mencari kesempurnaan, nggak perlu kita menjadi yang terbaik, tapi jadilah yang sesuai untuk organisasi teman-teman, untuk lingkungan teman-teman, atau mungkin untuk sesuatu yang memang diperlukan bagi lingkungan sekitar gitu loh. Jadi, yang mau aku sampaikan di sini adalah untuk menjadi seorang leader, kita nggak perlu punya skill public speaking yang baik misalnya, nggak perlu punya daya kritis yang baik misalnya, karena nggak ada patokan yang bagus gitu, nggak ada patokan yang resmi harus bisa A, B, C, D, E, F, G, tapi gimana caranya kita bisa menjadi sesuai untuk menjadi sesuai bagi organisasi kita sendiri. Mungkin di sini yang ada yang jadi bersosial, ya mungkin itulah leadership kalian semua gitu loh. Mungkin di sini ada yang sering gampang ngelawak gitu ya. Ya mungkin itulah leadership teman-teman. So, congratulations untuk teman-teman yang telah menjadi pemimpin yang sesuai di lingkungannya. Dan satu hal lagi, dari kita semua, itu punya perbedaan masing-masing, dan nggak mungkin dong kita menyamaratakan bahwasannya untuk menjadi seorang leader itu harus A, harus B, harus C, harus D. Nggak mungkin kan. Karena kita masuk seman satu, ratusan orang di sana, kita punya latar belakang, tujuan, asal, dan juga kepribadian yang berbeda. Jadi nggak mungkin kita menyamaratakan bahwasannya menjadi seorang pemimpin itu harus seperti ini gitu. Nggak mungkin kan. Dan justru dengan adanya perbedaan ini, ya kita harus bisa memaknai hal tersebut. Karena dengan berbeda, kita menjadi unik. Karena dengan berbeda, kita bisa menjadi ragam varietas yang bisa saling melengkapi. Menjadi berbeda bukanlah sesuatu halangan, tapi itu adalah suatu berkah yang harus kita maknai, karena berbeda adalah yang membuat kita unik. Layaknya pelangi yang akan terlihat indah karena memiliki spektrum warna yang berbeda. Merah, hijau, kuning, nila, biru. Dan itu semua yang membuat suatu kesatuan pelangi yang terlihat lebih indah di kala hujan yang telah menerjang. Sama halnya dengan diri kita adalah siswa Seman 1 Tasikmalaya yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan ratusan orang di samping kita mungkin, tapi nggak apa-apa. Justru itulah yang membuat kita indah. Justru itulah yang akan membuat kita akan paham mengenai makna dari perbedaan. Kita akan terlihat indah ketika kita bisa memaknai bahwasannya kita datang dengan tujuan yang berbeda juga, tapi bisa di bawah satu naungan, di bawah satu tujuan atas nama SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, gak kerasa ya, di poin 1 kita udah selesai nih. Jadi di poin 1 sini adalah yang mau aku sampaikan, di era globalisasi ini kita tidak bisa menampik bahwasannya kita punya perbedaan, tapi gak perlu memikirkan hal tersebut karena yang terpenting adalah kita bisa menjadi seseorang yang sesuai.
untuk lingkungan kita. Dan berbicara mengenai pemimpin, ternyata teman-teman semua, sekuat apapun pundak seorang pemimpin, ia tidak pernah berjuang sendirian. Di balik seorang Zidan Nugraha, yang tadi katanya Ketua Umum Formasi Jawa Barat, yang tadi katanya Duta Baca Provinsi Jawa Barat juga, ternyata aku nggak pernah berjalan sendirian gitu. Sekuat apapun pundak pemimpin, ia tidak pernah berjuang sendirian. Di balik nama Zidan Nugraha, ada selalu rekan-rekan yang siap selalu mendukung kapanpun dan dimanapun. Di balik nama Zidan Nugraha, ada selalu senior-senior yang siap selalu memberikan edukasi. Di balik nama Zidan Nugraha, ada selalu rekan-rekan antar daerah yang selalu siap menyambut kapanpun dan dimanapun. Di balik nama Zidan Nugraha, ada selalu staf-staf yang setiap hari bersedia bekerja sama dan berkembang bersama. Di balik Zidan Nugraha, ada rekan-rekan terdekat yang siap mengorbankan kapanpun dan dimanapun waktunya berada. Itulah arti seorang pemimpin. Gimana cara kita bisa mengapresiasi di lingkungan sekitar, dan gimana caranya kita bisa menyatukan semua individu untuk mencapai tujuan bersama. Karena seorang pemimpin tidak pernah berjuang sendirian, teman-teman semua. Dan tahukah kalian, sekuat-kuatnya seorang pemimpin, ujung-ujungnya dia akan mati. Superman, kita tahu semua, Superman is dead. Dia seorang yang punya kekuatan yang besar, merupakan seorang superhuman, punya kekuatan fisik yang di atas rata-rata gitu ya, punya bisa kemampuan terbang, bisa nembak kasar dari matanya gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Superman is dead. Kenapa mati? Karena dia terlalu individualis, teman-teman semua. Dia ngerasa bahwasannya dia bisa melawan apa ya? Dia bisa ngelewatin semua rintangan dengan sendirinya gitu. Dengan apa yang mereka miliki sendiri, dengan apa yang dia miliki sendiri maksudnya. Dia ngerasa dia seorang superhuman, bisa segalanya, makanya segala sesuatu dia lakukan sendiri. Ujung-ujungnya ya dia mati gitu. Beda halnya kalau misalnya kita ke film sebelah, It's Time for the Avengers gitu. Dimana ketika mereka melawan Thanos sangat kesulitan, karena mereka semua Avengers ini adalah makhluk lemah yang punya keterbatasan. Tapi mereka paham, untuk bisa mengalahkan suatu entitas yang sangat kuat, mereka harus bekerja sama. Mereka harus membuat satu kelompok, membuat suatu sistem. Gimana caranya mereka bisa saling mendukung. Dan pada akhirnya, it's time for the Avengers. Mereka menang melawan Thanos. Dan ya, pengorbanan mereka tidak sia-sia gitu. Sama halnya dengan diri kita juga gitu. Terutama di organisasi, terutama di era globalisasi. Di era globalisasi ini, kompetisi ini udah nggak zaman, teman-teman semua. Individualis itu udah nggak ada di kamus globalisasi. Karena ini semua adalah time for the Avengers. It's time untuk kita semua untuk mementingkan aspek kolaborasi, mencapai tujuan bersama, dan mendapatkan kebermanfaatan yang bersama juga. Itulah makna dari globalisasi. Gimana caranya kita bisa mengapresiasi dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan sebelum terakhir, enjoy the process. Di era yang super cepat ini, di era informasi yang super cepat ini, kita pasti bakal ada banyak perintangan yang di depan. Pasti bakal ada banyak challenges. Pasti bakal ada banyak obstacle. Pasti akan ada banyak kesusahan, kesulitan. Tapi enjoy the process aja gitu loh. Karena proses itu punya makna yang lebih besar. Karena proses punya sesuatu kemampuan hebat di dalamnya. Sedikit cerita juga, aku Zidan Nugraha, alumni 91 Tasikmalaya. Dulu nih ya, awal masuk 91 Tasikmalaya ketika kelas 10, aku bukanlah orang siapa-siapa gitu. Aku bukanlah orang hebat. Aku sendiri bukanlah dari SMP negeri ketika saat itu. Dan domisiliku juga bukan dari anak kota. Tapi aku dari anak pelosok, anak pinggiran, yang sok-sokan berani untuk sekolah di sekolah bagus kayak 91 Tasikmalaya gitu. Apakah aku merasa minder? Ya mungkin ada lah ya rasa. Minder, ada rasa tertinggal gitu. Karena teman-teman sekitar kita itu keren-keren semua gitu. Dari SMP negeri dan sebagainya. Tapi apakah di situ aku merasa menyerah? Enggak dong pastinya. Aku yakin dengan berproses akan menghantarkan posisiku menjadi sesuatu yang lebih baik kembali di kemudian hari. Aku yang bukan siapa-siapa, ketika saat itu memberanikan diri untuk masuk yang namanya klub debat. Ya, mungkin teman-teman tahu lah ya, Esperanto di Atas. Kalau mungkin teman-teman dari IDS, siapa tahu ada yang kenal aku juga sama, dari IDS juga, tumbuh berkembang dari IDS.
Dulu ketika di IDS, aku bukan siapa-siapa juga kan ya, tadi udah dijelasin, masuk klub debat yang notabene-nya adalah perkumpulan anak akademis banget gitu ya, yang jago ngobrol, jago public speaking. Sedangkan aku siapa gitu, public speaking aja belum bisa. Cuman modal norak, cuman modal sok-sokan berani. Tapi ya itulah tadi, enjoy the process gitu loh. Aku yang awalnya nggak tahu apa-apa, masuk klub debat, sempat dapat ketidakpercayaan mungkin, sempat dapat ketawa dari rekan-rekan sekitar karena ngerasa aku belum cukup baik. Bahkan dari pelatihku sendiri juga sering banget melontarkan komentar-komentar kritikan, komentar-komentar yang mungkin kurang bagus gitu. Tapi aku selalu percaya pada proses gitu. Bahwasannya kalau kita mau berkembang, ya wayahnya kita harus melakukan proses yang tidak mudah juga gitu loh. 1 tahun berproses aku di IDS, pada akhirnya aku berhasil membawa SMA 1 Tasikmalaya menuju panggung stage final di klub di kompetisi debat se-Jawa Barat. Yang tadinya seorang Zidan Nugraha yang bukan siapa-siapa masuk klub debat dihina, dikritik. Yang tadinya aku bukan seseorang yang jago public speaking, yang tadinya aku cuma modal keberanian dan norak. 1 tahun berproses, pada akhirnya aku membawa alma mater teman 1 Tasikmalaya untuk bisa berkompetisi di stage final, di panggung final se-Jawa Barat di ajang kompetisi lomba debat ekonomi. Dan apakah teman-teman tahu, di situ aku berhasil membawa timku menjadi juara 1 se-Jawa Barat. Dan yang lebih kerennya lagi, bukan keren sih ya, yang lebih patut disyukurinya lagi, pada saat itu aku bersalaman dengan juri, dan jurinya mengatakan bahwasannya selamat, Zidan, karena tim kamu bisa menjadi juara 1. Karena kamu telah berkembang, kamu berhak untuk mendapatkan juara 1 dan membawa tim kamu menjadi juara di Jawa Barat. Wah, gila banget ya kalau dipikir-pikir. Yang tadinya aku bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba menjadi seseorang yang apa-apa dan membawa semangat 1 Tasikmalaya melebarkan sayapnya ke ranah provinsi gitu. So yang inilah makna dari suatu proses gitu. Bahwasannya di setiap proses itulah yang bakal membuat kita tumbuh dan berkembang. Bahwasannya ada banyak hal cacian, hinaan, makian, tapi nggak apa-apa. Itu semua yang menjadi bahan bakar. Itu semua yang menjadi bensin kita untuk terus melaju gitu. Asal ingat aja, proses dengan growth mindset. Dengan growth mindset maksudnya, aku yakin teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketika teman-teman berproses, say no to hard feeling, say no to baperan, ya tadi itu ya, ketika mendapat kritikan, jadikanlah itu bensin untuk terus berkarya. Jadikanlah itu bahan bakar untuk terus maju. Jadikanlah itu sebagai acuan untuk terus bergerak. Dan keep evaluate yourself juga, kita juga harus sadar diri lah ya. Ya kita pastinya banyak kekurangan, pasti banyak kesalahan. So ya, terus mengevaluasi diri sendiri, karena inilah yang bakal kita menjadikan cermin. Oh, ini loh yang perlu kita refleksi dan perlu kita perbaiki di masa depan. Dan last but not least, try all your best. Di era globalisasi ini, nggak ada ramuan paling baik kecuali melakukan yang terbaik. Semangat buat teman-teman semua. Bicarakan pada dirimu sendiri. Speak to yourself. Gold always be gold. Bicara pada dirimu bahwa kamu berharga dan kamu layak untuk mendapatkan apa yang telah kamu perjuangkan. Jangan pernah berhenti, apalagi membelenggu diri, terus berlari, mengekspresikan diri, mengejar mimpi untuk dirimu sendiri dari kami, pemimpin muda di masa nanti. Satu hal yang pasti, kenapa di judul di awal ada tanda tanya? Karena ternyata we are leaders of tomorrow. Kita semua bukanlah pemimpin di esok hari, tapi kita semua adalah pemimpin di hari ini, di menit ini, di detik ini. Jadi teruslah bergerak, teruslah menyebar kebermanfaatan dengan berproses dan berkolaborasi di era globalisasi. Saya Rifki Junanugraha, terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga kepada Seman 1 Tasikmalaya telah memberikan saya kesempatan waktu untuk berbagi. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, feel free buat DM aku di @zidanugraha. Mari kita berkenalan lebih jauh. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang masuk fakultas kedokteran, udah cita-cita masuk kedokteran, feel free buat kita sharing di Instagram aku di @zidan_nugraha. Demikian dari aku, terus semangat dan terus menebarkan kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.